Alasan utamanya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Malahan yang lebih spesifik lagi, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata alasannya karena memang Al-Quran spesifik diturunkan di malam itu. Makanya malam itu jadi malam yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai kalau kita suka dengar penceramah biasanya disebutin Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan. Biasanya disebutin berapa tahun tuh? 83 ya. Ada sebagian ahli hakikah, orang-orang yang punya ma'rifat yang sudah lebih, seperti Ibn Arabi misalnya, Syekh Muhyiddin bilang sebenarnya hitungannya bukan hitungan di sini begitu. Karena di Al-Quran misalnya Allah bilang sesungguhnya satu hari di dunia ini ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di bumi kayak 1000 tahun. Ya maaf, satu hari di sisi Allah kayak 1000 tahun di bumi. Jadi kalau 1000 bulan bukan 83 tahun. Karena seharinya aja udah 1000 tahun. Itu betul kira-kira. Makanya gak heran ini bulan yang amat sangat mulia. Ntar kita bahas betapa sungguh orang yang kagak mau manfaatin bulan ini ruginya luar biasa. Jadi sebelum saya masuk ke tema kita di pagi hari ini, saya mau ingetin diri saya. Saya mau ingetin diri saya dan antum semuanya biar makin rajin lagi baca Qurannya. Biar makin rajin baca Quran. Antum bisa bayangin ada satu kitab yang isinya wahyu Allah. Wahyu Allah turunin dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kita nggak tahu tuh yang apa ada isinya. Wahyu Allah berikan kepada Nabi Nuh. Apa itu nggak tahu. Tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ada di kitab namanya Al-Quran. Kejadian 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun, 3000 tahun ada. Kejadian yang akan datang ada. Kalau udah mati ntar apa yang terjadi ada juga di situ. Terus kagak mau dibaca. Kan rugi bukan main. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih bagus? Siapa yang lebih benar perkataan daripada perkataan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Filah. Kalau ada omongan itu ada kitab bagus dan ditulis orang pintar. Ini kitab Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Filah. Jadi saya ingetin diri saya dan semua hadirin, ayo biar rajin baca Qurannya. Apalagi di bulan mulia, bulan Ramadan, hitungannya dilipat-lipat ganda. Nggak tahu berapa. Sampai ada yang paling dahsyat yang pernah saya baca, katanya kalau satu ayat di bulan Ramadan dihitungnya seperti menghatamkan Al-Quran. Yang paling dahsyat. Kan ada yang dimakan 10 dan lain sebagainya. Ada yang bilang satu ayat kayak satu kali khatam Al-Quran. Kita kalau selain bulan Ramadan mau khatamin Quran, kudu baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya. Tapi dengan bulan suci Ramadan satu ayat itu satu kali khatam. Jadi istilah katanya sekarang kita baca Quran misalnya. Ya, baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu udah 3 kali itu khatamin Quran. Tapi jangan terus kemudian merasa cukup dengan 3 ayat doang sehari. Ada yang baca begitu, habis baca, perubahan. Kenapa itu capek banget? 3 kali khatam. Mana pakai mulut lagi, 3 kali khatam. Padahal yang dimaksudkan dalam hadis ini justru sebanyak mungkin baca. Al-Quran kan ada 6000 sekian ayat ya, 6000 sekian. Kalau kita baca semuanya sekali aja dari awal ke akhir, kehitung betul. Belum lagi kalau dibacanya di malam Lailatul Qadar.
Udah deh. Makanya gak heran kata Nabi bilang apa? Illam yughfar lakum fi Ramadan famata. Kalau Ramadan gak bikin kamu diampuni dosanya, terus kapan lagi? Ini lagi diskon gede-gedean nih sekarang. Bener gak? Beli baju diskon 70% kita kejar-kejar. Midnight, malam-malam kita kejar. Oh kalau lagi dingin ya, online kita tungguin tanggal sekian belanja. Ini diskonnya di bulan Ramadan tadi, satu ayat intinya satu kali khatam Al-Quran. Ngasih makan orang buka puasa, kita dapat pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kita ngasih makan satu orang, saya nih makanya ulama bilang katanya kalau dikasih takjil di musola di masjid, saya dapat nih takjil di korma 3 biji. Saya bagus itu saya kasih ke sebelah saya. Barang sebelah kasih balik kembali punya dia. Ini kan punya saya nih saya kasih, punya beliau kasih ke saya. Jadi pahalanya tetap ditambah paling ditambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita perbanyak mungkin. Enggak tahu nih, bulan Ramadan kalau Ramadan ini tiap tahun datang. Bulan Ramadan tiap tahun datang. Cuma kitanya masih ada apa enggak? Kebayang nggak? Ada nggak orang-orang yang tahun lalu masih puasa bareng kita? Sekarang udah nggak ada. Ada kan ya? Ada. Wallahu a'lam. Tahun depan tidak ada. Makanya kalau di sholat tarawih itu ambil bayangin, apakah aku jangan-jangan ini terakhir kali ya? Tahun depan saya nggak ketemu lagi. Ya anjurin begitu, biar kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mikir hilang-hilang kan? Udah kan? Mati tadi ya? Kenceng-kenceng. Ini jelas. Itu aja deh. Udah. Jadi, aku sekarang satu aja ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Di kitab itu ada pembahasan tentang puasa. Nah, pembahasan tentang puasa ini dijadikan kitab sendiri, tipis segini nih. Kemarin saya ngaji di masjid di rumah sakit umum RSUD Pasar Rebo, beberapa pertemuan kita habis itu. Ada sedikit yang saya mau sampaikan juga di sini. Katanya di situ Imam Ghazali bilang menyimpulkan dari 2 hadis Nabi pernah bersabda, as-shaum nisfus sabr. Puasa setengah daripada kesabaran. Dalam kesempatan yang lain, Nabi pernah bilang, as-sabr nisful iman. Sabar adalah setengah dari keimanan. Maka dari situ berarti puasa adalah 1/4 dari keimanan. Allah bilang, as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa bakal saya, dan saya nggak tugasin malaikat buat ngasih pahala, enggak mampu malaikat, saya langsung di atas. Bukankah semua ibadah memang untuk kita mendekatkan diri pada Allah? Kenapa kok puasa spesial nih? Itu hal yang sudah menjadi keinginan Allah. Sekarang gini, tanah dari ujung sono kutub utara sampai kutub selatan, itu siapa yang nyiptain? Allah. Tapi keutamaannya berbeda antara di Jakarta sama di Mekah. Kan semua tanah Allah, kenapa beda? Karena di Mekah ada Baitullah,
ada rumah Allah. Karena Makkah ini ada Baitullah, maka Makkah menjadi tanah suci. Yang orang kalau ibadah di situ dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Puasa juga sama. Semua ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi ibadah puasa ini spesial karena dia disebabkan masuk kepada Allah. Makanya gak heran katanya puasa itu pahalanya gak ada yang hitung, gak ada yang bisa hitung. Ada hadis ini, saya langsung memberikan. Apa itu maksudnya gak bisa dihitung? Kayak sabar misalnya apa? Nama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sabar, orang sabar diantaranya dengan berpuasa ini pahalanya gak kehitung. Apa maksudnya gak kehitung? Al-Quran dalam surat As-Sajdah bilang wala saya lupa ayat itu, wala ta'ala nafsun ma'ufiya lahum apa? Min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Barakallahu fiik. Makasih banyak. Orang kagak tahu apa balasan yang Allah udah siapin bakal dia sebagai bentuk balasan ganjaran atas ibadah yang dulu mereka lakukan. Ahli tafsir mengatakan ini adalah ibadah puasa. Karena semua ibadah itu udah ketahuan, Allah kasih tahu 10 kali lipat, sedekah 700 kali lipat, begitu. Tapi kalau ini nggak tahu. Jadi kalau saya kasih gambaran sedikit, misalnya kita gajian kan tahu ya, gajian berapa jumlahnya tahu kan? Sebulan berapa ya? Kalau dihafal gini-gini kita dah, ya gajian wah sekian ya, tapi itu. Atau misalnya kalau kita jualan tanah ada komisi 2,5%. Kalau tanahnya 10 miliar, komisinya berarti 250 juta. Jadi ibarat tuh kita. Kalau kita dapat segitu jadi itu beli baju baru. Iya kan? APBD, APBN triliunan. Itu apa kan? Bisa dihitung. Bisa kan? Jadi dananya sekian 10 triliun. Bisa kan itu? Yang satu ini Allah bilang bighairi hisab, nggak bisa dihitung. Dan saking besarnya itu. Nah yang kita bingung, udah segede gitu pahalanya, kenapa kok masih aja ada orang kagak puasa? Bukan hanya gak puasa, asal mau masuk bulan Ramadan bukan yang bilang ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan, rajawna karimah bimahdim tilah yajudu alaina bisuqnil jinah. Orang semua menyambut. Ada orang yang kalau dia mau puasa apa? Ya enak mau puasa lagi aja. Ya, lapor lagi. Astagfirullah. Ente ini banyak dosa, mau dikasih ampunan, bukan girang, kok malah keluh. Betul gak? Aneh. Kemarin ada yang diundang misi pengajian buka bersama. Salah satu kantor di Jakarta Selatan. Ada bilang begini deh. Jadi ada bosnya sama pegawai-pegawainya. Bosnya orangnya, terus si pegawainya ngomong,